Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama
menghadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, sehingga kita di hadapan Allah menjadi hamba, menjadi seorang makhluk yang senantiasa bersyukur dan dilipat gandakan syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang wajib kita syukuri adalah nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga detik hari ini, menit hari ini Allah memampukan kita, Allah membisakan kita untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Sholawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang bahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sudah masuk di bulan ke-11 dari bulan Hijriah atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqaidah. Perlu kita ketahui bahwasannya agama adalah pondasi bagi setiap pemeluknya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Iman adalah pondasi yang kuat dan kokoh untuk kehidupan bertetangga. Lalu apa yang membuat kita ragu untuk mempelajari 3 rukun agama yang telah diterangkan dalam pertemuan atau perjumpaan antara malaikat Jibril yang menyerupai manusia dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu malaikat Jibril menjadi tamunya baginda Rasul saat baginda Rasul duduk di majelis bersama para sahabat. Dan apa isinya itu? Tamu itu bertanya tentang Islam, tamu itu bertanya tentang iman, dan tamu itu bertanya tentang ihsan. Ini yang sering dilupakan oleh para mubaligh, dan ini yang sering dilupakan oleh para dai. Apa yang sering dilupakan? Sering dilupakan adalah rukun yang terakhir, rukun agama yang terakhir. Kalau 2 rukun itu sering kita sebut, yaitu rukun iman dan Islam. Tapi 1 rukun inilah yang terlewatkan oleh para mubaligh atau para dai. Karena menurut persepsi para dai dan mubaligh, rukun ihsan tidak bisa didalami kalau rukun Islam dan iman belum tuntas. Bagaimana mau tuntas kalau belum dipelajari atau didalami atau dialami? Bagaimana mau tuntas kalau belum bisa memahami dan mengerti dari arti ihsan itu sendiri? Bagaimana bisa memahami mengerti arti ihsan kalau belum masuk secara kafah atau mengenal rukun ihsan itu sendiri? Inilah perlunya kita belajar, karena Allah memperjalankan kita tidak tiba-tiba bisa memahami, mengerti semuanya. Maka dari itu saya meluruskan dan sedikit memberi gambaran tentang ihsan. Ihsan itu seolah-olah melihat Allah, seolah-olah dilihat Allah. Bagaimana caranya kita tidak hanya seolah-olah dilihat Allah atau seolah-olah melihat Allah? Ini jawaban yang paling sulit. Bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan yaitu mengamalkan atau mencari atau minta ditanamkan kalimat itu yang tersebut dan terfirmankan di dalam surat Muhammad ayat 19 yang tadi khatib sebutkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kalimat ini sudah masuk ke dalam diri kita,
kalau kalimat ini sudah nempel di dalam badan kita, di dalam darah dan sumsum tulang kita, yakin kita pasti bisa mengamalkan rukun ihsan. Karena rukun ihsan ini adalah rukun dari dua agama itu. Kalau kita hanya sebatas mempelajari rukun iman dan Islam, semua orang pun pasti bisa. Tapi yang sulit itu mengamalkan rukun ihsan. Di sana, di luar sana banyak orang yang pintar-pintar, banyak orang yang soleh-soleh, tapi mereka mengabaikan yang namanya rukun ihsan. Siapa yang memiliki rukun ihsan ini? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Siapa yang disebut ulama pewaris para nabi? Yaitu Syekh Mursyid. Kenapa Syekh Mursyid? Karena dulu diceritakan di dalam kitab Miftahus Sudur bahwasannya kala itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya cepat sampai atau mengenal Allah?" Kata Rasulullah, "Silakan pejamkan mata kamu sekarang dan ikuti perkataanku." Disitulah timbul hadis baginda Rasul. Apa hadis baginda Rasul? "Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah." Sekarang kita coba perhatikan, siapa di antara kita atau tetangga kita yang bisa menyebutkan kalimat tersebut? Karena kalimat tersebut gampang kita ucapkan ketika hidup, tapi susah, berat ketika kita sedang di ajal sakaratul maut. Para ulama sufi mengatakan kiamat besar itu bukan hancurnya bumi, tapi kiamat besar itu terpisahnya antara jasadia dengan rohania. Itu adalah kiamat besar. Kenapa? Ketika kita diciptakan oleh Allah, itu tidak sia-sia dari kalimat yang disucikan sama Allah. Apa kalimat yang disucikan sama Allah? Al-Quddus. Allah meniupkan Ruhul Kudusnya kepada kita, dan kita ada kewajiban untuk mensucikannya. Dari mana dasarnya? Dari hadis baginda Rasul. Apa hadisnya? Ketika Bani Adam terlahir itu dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Yang membuatnya tidak suci adalah kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Yang dituju kedua orang tuanya, karena kedua orang tualah yang membimbing kita sampai ketemu kepada Allah. Lalu siapa lagi yang bisa mempertemukan kita kepada Allah? Kita perlu perhatikan, jasad kita diantar oleh tetangga kita, tetapi rohani yang kita, siapa yang menghantarkan kalau bukan orang yang mengerti dari segala apa yang diberikan oleh Allah. Apa segala yang diberikan oleh Allah? Ilmu yang tiada batasnya. Kenapa demikian yang ilmu yang tiada batasnya? Karena beliau adalah seorang al-ulama warasatul anbiya. Lalu apa masuk dari tiga rukun ini? Rasul mengajarkan kepada kita dari tamu yang malaikat Jibril itu, bahwasannya mempelajari tiga rukun agama itu sangat penting adanya. Kalau tidak penting, tidak ada perkumpulan seperti ini di masjid setiap Jumat. Kalau tidak penting, tidak ada perkumpulan setiap malam Jumatnya, dan tidak ada yang namanya majelis ilmu. Maka dari itu kita pertanyakan diri kita, sudah sampai mana keimanan kita? Sudah sampai mana keislaman kita? Sudah sampai mana keihsanan kita? Kalau tiga-tiganya sudah sinkron di hadapan Allah, maka bisa dipastikan kita mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul biyadayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Karena kenapa kita harus mempelajari tiga rukun itu? Karena kita di sini hanya numpang sementara, dan perjalanan kita tidak cukup sampai di sini. Perjalanan kita sangat panjang menuju Allah, sehingga kita butuh bimbingan seorang Syekh Mursyid. Kenapa demikian? Kita tidak tahu yang namanya Quran,
Kita tidak tahu yang namanya hadis. Yang kita tahu Quran dan hadis itu hanya literasinya aja, pembelajarannya saja, bukan makna dan maksud dari Quran dan hadis itu. Kenapa demikian? Karena kita bukan orang-orang yang punya kompetensi. Karena kita bukan orang-orang yang pandai untuk menafsirkan Quran, bukan pandai yang menafsirkan hadis. Kita merujuk oleh para ulama. Kita harus sampai kepada Allah. Kalau tidak sampai, bagaimana dengan amalan kita yang disebutkan sama baginda Rasul? La tuqbalu magdudatun. Amal itu sia-sia dan tidak terima oleh Allah. Yang sia-sia itu bukan amalnya, tetapi ketika kita melakukan amalan, kita tidak ingat kepada Allah. Yang bikin kita ingat kepada Allah yaitu mempelajari rukun ihsan bersama siapa? Bersama Syekh Mursyid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, mumpung jasad masih dikandung badan, kita mencari seorang Syekh Mursyid. Syekh Mursyid di Indonesia ini ada dua, yaitu Al-Habib Lutfi bin Yahya dan Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghawsiful Masdul. Kenapa kita mesti belajar kepada Syekh Mursyid? Karena Syekh Mursyid itu titipan dari Allah dan kita meminta talqin atau baiat dari Syekh Mursyid sehingga kita bisa berpulang, bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, yang dimana kalimat tersebut tidak akan bisa disebut oleh orang yang sedang sakaratul maut. Kenapa kita masih talqin mumpung masih hidup? Karena nyawa kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda an khulafai rasidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفزاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بدن الخاصة وبلدان المسلمين عامة في إندونيسيا بصحة البدن والعافية إنك على كل شيء قدير.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله